Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Leduk Korwil Cam Kembaran. Dengan fasilitator Bapak Puji Cahyo Buwono dan pengajar praktik Bapak Siswoyo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang budaya positif pada modul 1.4 dan bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah kami. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu budaya positif. Yang kedua tentang apa itu keyakinan kelas. Yang ketiga bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas. Dan bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki masalah. Setelah itu bagaimana pengaruh keyakinan kelas dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kita akan belajar tentang apa itu budaya positif. Budaya positif itu berasal dari nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Kebiasaan itu yang telah disepakati bersama akan dijalankan dalam waktu yang lama. Tujuannya untuk apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang kita pelajari dalam budaya positif? Ada 7, yaitu
perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itulah 7 hal yang akan kita pelajari dalam budaya positif. Kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ya, apakah kita sudah menerapkannya dengan benar dan berjalan efektif di sekolah, atau masih perlu ditinjau kembali, dan apa itu sesungguhnya disiplin, serta apa kaitannya nilai-nilai kebajikan dengan disiplin. Itulah yang akan kita pelajari pada budaya positif. Disiplin positif itu merupakan suatu proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin itu berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkannya dengan menggunakan teknik hukuman. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga yang terbentuk dalam diri mereka adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman, maupun hukuman. Itulah sebenarnya arti disiplin. Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk menanamkan disiplin? Ada 6 langkah, yaitu kita dapat menanyakan pendapat murid tentang bagaimana cara belajar yang disukai, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impiannya itu bagaimana, mengambil kesepakatan dari ide murid, mengubah ide menjadi suatu kesepakatan kelas, menuliskan gambaran perilaku yang disepakati, dan yang terakhir membuat poster tentang kesepakatan kelas. Itulah yang akan menjadi pedoman kita selama belajar, proses belajar mengajar di kelas. Yang perlu dilakukan agar anak-anak juga merasa nyaman ketika belajar di kelas. Karena setiap anak itu memiliki motivasi perilaku ketika ada di sekolah. Apa itu motivasi? Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah motivasi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja nilai-nilai yang mereka miliki? Nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila ada 6 ya, ada 6 dimensi nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Nah, lebih mengingat bagaimana kalau kita menggunakan cara agar anak-anak lebih mengingat tentang 6 dimensi tersebut atau nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Mari kita mulai ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah salah satu cara yang dapat kita lakukan agar anak lebih mengingat-ingat tentang nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Supaya anak lebih mengingat, kita dapat melakukannya pada pembiasaan di sekolah dan dengan cara menyisipkan pada materi pelajaran. Karena sesungguhnya kebutuhan dasar manusia itu bermacam-macam ya. Jika ada salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Maka apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kesenangan atau fun. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dengan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena mereka akan menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Karena ujung dari pembelajaran kita adalah untuk pendidikan karakter anak agar memiliki nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana posisi kita sebagai guru ketika menghadapi masalah? Ada 5 tipe guru, yaitu ada tipe sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Penghukum itu yaitu kita sering melakukan dengan mengucapkan kata patuhi tata tertib. Nah, itu sebagai penghukum, yaitu dengan memberikan hukuman fisik atau verbal. Yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Misalkan, bagaimana kalau orang tuamu tahu? Nah, itu seperti kita membuat orang atau anak itu merasa bersalah akan tindakannya yang telah dilakukan. Yang ketiga sebagai teman, yaitu kita memposisikan sebagai teman mereka dengan cara misalkan seperti ini, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Nah, itu kan sebagai teman ya. Kemudian kalau sebagai monitor atau pemantau atau pengawas, contohnya apa kata-kata yang sering kita ucapkan? Yaitu dengan cara apa yang telah kamu lakukan. Nah, itu sebagai monitor. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Manajer itu mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Nah, disinilah hal yang tepat yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi masalah anak ya. Terutama kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer ya.
agar anak itu merasa aman, nyaman berada dengan kita dan mereka bisa mempertanggungjawabkan atas perilakunya serta kita dapat memberikan solusi atas masalah yang telah mereka perbuat sehingga dapat berpengaruh kepada kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, demikian tentang pengaruh budaya positif bagi anak. Kita lanjutkan dengan diseminasi. Nah, kita mulai dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat.
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Apa saja langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipakai oleh seluruh warga di kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu dengan menciptakan dan menyepakati keyakinan yang telah disepakati bersama oleh warga kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yaitu dengan cara anak-anak menulis terlebih dahulu pada secari kertas, lalu tempel pada kertas plano yang ada di kelas, dinding kelas, lalu ditempel, kemudian dibacakan. Anak-anak diberi kesempatan untuk memahami apa saja keinginan teman-teman mereka dalam satu kelas. Kalau sudah terjadi kesepakatan, maka kita buat pada kertas plano tersebut itu kesimpulannya. Berarti apa yang diinginkan mereka kita sampaikan dan kita tempel pada dinding kelas agar setiap kali mereka memiliki masalah dengan teman atau dengan siapapun dapat melihat kembali lagi kepada tulisan tersebut bahwa ini kesepakatan kelas kami dan kami harus mematuhi kesepakatan kelas yang telah kami buat. Itu cara membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas bagi anak-anak tersebut.
Setelah kita mempelajari tentang keyakinan kelas dan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, kita akan melanjutkan tentang restitusi. Nah, ada yang tahu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dengan baik. Apa saja langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu? Ada 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize identity, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu. Itulah segitiga restitusi yang dapat kita terapkan ketika kita akan menghadapi masalah. Nah, bagaimana contohnya ketika kita sedang menstabilkan identitas? Ada beberapa pernyataan atau yang dapat kita sampaikan, yaitu dengan cara mengucapkan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini, kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Itulah kata-kata yang dapat diucapkan ketika kita sedang menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Apa saja kalimat yang dapat kita ucapkan? Ya, kita dapat mengucapkan dengan kata-kata seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga dengan mengucapkan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Itulah tadi cara menanyakan tentang validasi tindakan yang salah bagi anak. Ada satu langkah lagi, yaitu tentang segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana cara menanyakan keyakinan? Itu dengan cara yang pertama, apa yang kita percaya itu sebagai kelas atau keluarga. Ketika di kelas kita tentu akan mengucapkan dengan kata-kata apa yang kamu percaya di kelas kamu. Nah, setelah membuat keyakinan kelas tadi. Yang kedua yaitu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nilai-nilai apa saja yang tadi telah dibuat pada saat keyakinan kelas dibuat. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bagaimana agar menjadi kelas yang ideal dan anak-anak merasa nyaman di dalamnya? Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu cara untuk menanyakan tentang keyakinan pada segitiga restitusi. Nah, berikut ini contoh tentang anak yang memiliki masalah, ya. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi dan menggunakan kesepakatan kelas yang telah dibuat di awal pembelajaran. Kita simak video berikut ini.
Lihat kamu sedang bermain game saat belajar. Mengapa hal itu bisa terjadi, Rama? Iya Bu, tadi saya bosan saat pelajaran. Ada yang lain? Saya sebenarnya tidak bermaksud main game, tapi apa? saya diajak mabar oleh teman kelas sebelah. Apakah kamu tahu akibat dari tindakanmu itu? Iya Bu. Baiklah, bagaimana kalau kita mencoba menghadapi masalah yang kamu hadapi? Iya Bu. Pasti seru ya bermain game saat belajaran. Iya Bu. Ibu bisa lihat, kamu tadi merasa senang sekali bermain game saat pelajaran. Tapi tindakanmu itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena temanmu merasa terganggu dengan suara game dari HP-mu. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya, Rama? Kita harus saling menghormati Bu. Nah, kita harus saling menghormati. Sudahkah kamu menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Bu. Iya. Untuk itu, bagaimana caranya kamu akan memperbaikinya? Iya Bu, saya akan minta maaf pada Bu Jatuh dan teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi mohon maaf Bu. Ya, Ibu terima permintaan maaf kamu. Dan kamu nanti menyampaikannya di depan teman-temanmu ya. Nah, sekarang kamu beristirahat dulu. Iya Bu, saya berjanji. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga jadi anak yang hebat ya, Mbak. Iya. Ya, silakan duduk dulu, Fitri. Ya, silakan duduk dulu, Fitri. Tadi kamu masuk ke kelas terburu-buru. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Bu, maaf tadi saya terlambat. Kenapa datangnya terlambat? Saya bangun kesiangan. Kenapa kesiangan? Saya bermain game sampai larut malam. Asik ya bermain game sampai larut malam. Iya Bu. Nah, apakah kamu tahu akibat dari tindakanmu itu? Iya Bu. Nah, karena kamu datangnya terlambat, bagaimana kalau kita mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi? Iya Bu. Bisa lihat, kamu ketika masuk ke kelas masih saja senyum-senyum. Kamu tahu nggak akibatnya? Kan itu merugikan dirimu sendiri, juga merugikan temanmu. Ruginya apa? Kamu ketinggalan pelajaran, temanmu juga terganggu, sedang pembelajaran kamu baru datang. Iya Bu, kata Bu Guru lebih baik terlambat daripada bolos sekolah. Sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas. Masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Disiplin dan saling menghargai. Ya, apakah kamu sudah menerapkannya? Belum Bu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya agar kamu menyadarinya? Iya Bu, saya minta maaf. Saya akan tidur lebih awal, memasang alarm dan menyuruh membangunkan ibu membangunkan saya. Ya, terima kasih permintaan maafmu Ibu terima. Sekarang kamu lanjutkan ke kelas terlebih dahulu. Jangan lupa nanti minta maaf ke teman-temanmu ya, karena kamu sudah sering terlambat jadi mengganggu pembelajaran di kelas. Iya Bu, saya berjanji. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga jadi anak yang hebat ya. Ya.
Terima kasih Bu Catur sudah mau memaafkan saya. Saya akan lebih semangat lagi dalam. Terima kasih Bu Catur sudah mau memaafkan saya. Saya akan lebih semangat lagi dalam. Terima kasih Bu Catur sudah mau. Terima kasih Bu Catur sudah memaafkan saya. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi dan saya akan semangat dalam belajar. Terima kasih Bu Catur sudah memaafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu, Bapak, Guru yang saya hormati, dan yang jelas ini Mbak Catur Wulandari selaku calon guru penggerak di SD Negeri Leduk. Alhamdulillah di kesempatan ini kami selaku kepala sekolah, ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sulistiani SPD, kepala sekolah SD Negeri Leduk, Korwil Camdini Kembaran, Kabupaten Banyumas. Nah, di kesempatan yang baik ini kami selaku kepala sekolah merasa bangga, merasa berbahagia karena di SD kami ada calon guru penggerak. Dan yang insya Allah di kesempatan ini Ibu Catur Wulandari akan melaksanakan budaya positif, akan menyampaikan terkait dengan budaya positif kepada teman-teman yang ada di SD Negeri Leduk sebagai bentuk aktivasi ataupun sebagai bentuk aplikasi selama Mbak Catur mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Nah, di antaranya ada tugas untuk mendesiminasikan budaya positif di SD Negeri Leduk kepada teman-teman sejawat. Nah, kami selaku kepala sekolah sangat mendukung dan memberikan support yang baik, karena hal tersebut sangat baik juga untuk teman-teman sebagai teladan bagi teman-teman yang lain yang mungkin yang belum sempat untuk diberi kesempatan untuk mengikuti calon guru penggerak. Dan semoga saja apa yang nanti disampaikan oleh Bu Catur Wulandari pada kesempatan desiminasi tersebut, nanti teman-teman mohon untuk mengikutinya dengan baik dari awal sampai selesai, dan harapan kami juga bisa menindaklanjuti hasil dari desiminasi tersebut. Dan juga pada Bu Catur kami ucapkan selamat melaksanakan tugas, ya, sukses selalu. Semoga Bu Catur ini dalam mengikuti kegiatan tersebut diberikan kemudahan, kelancaran, dan nanti pada saatnya lulus dengan nilai yang bagus dan membawa istilahnya budaya positif juga di SD Negeri Leduk dan juga pada umumnya di Korwil Kembaran dan Kabupaten Banyumas. Dan yang jelas dengan Bu Catur mengikuti CGP atau calon guru penggerak, nantinya bisa membawa atau memajukan SD Negeri Leduk yang sudah bagus akan menjadi lebih bagus. Itu dari kami selaku kepala sekolah, tentunya banyak berikan dukungan positif dan juga support pada Mbak Catur, sehat senantiasa, semangat, sukses selalu. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif.
Latar belakangnya yaitu adanya kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi anak. Masuknya budaya asing yang sering ditiru oleh anak menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai kebajikan melalui penerapan budaya positif di sekolah. Sekolah berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan murid melakukan budaya positif. Budaya yang mengakar dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan kontinu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Akan pembelajaran yang kondusif. Dengan menerapkan budaya positif, maka murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Jika sudah terjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, maka murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan adanya aksi nyata yaitu yang pertama, pembiasaan budaya positif menggunakan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada saat pembelajaran. Tolak ukurnya yaitu yang pertama, murid melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Yang kedua, murid menerapkan pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Ini masa tindakan budaya positif. Yang pertama, lakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. 4. Kesepakatan kelas yang telah disepakati dipasang di dinding kelas. Gambaran aksi nyata budaya positif. Yang pertama, saya melakukan aksi nyata dengan membimbing murid menyusun keyakinan kelas. Setiap murid berhak memberikan pendapatnya masing-masing dan ditulis di secari kertas. Kemudian, keyakinan kelas disepakati, ditempel di dinding kelas, dan dilaksanakan bersama. Nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Kebiasaan itu disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Tujuannya apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif meliputi 7 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama yaitu kembali perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Lalu bagaimana disiplin positif yang ada di sekolah kita? Kita kembali lagi, kaji lagi, apakah disiplin positif itu telah berjalan efektif di sekolah kita? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau apakah sesungguhnya ada dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Positif itu adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Ada 6 langkah. Yang pertama, menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Yang
Kedua, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impiannya. Yang ketiga, mengambil kesepakatan dari ide murid. 4. Mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. 5. Menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Dan yang terakhir, membuat. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu apa saja nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar prestis. Kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, 4 kebebasan, dan yang kelima yaitu kesenangan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Next. Menghukum, contohnya patuhi tata tertib, itu berupa hukuman fisik atau verbal. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu menyampaikan dengan suara yang lembut. Yang ketiga, teman, yaitu guru memposisikan sebagai teman. Contohnya, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Yang keempat, monitor atau pemantau. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan. Kalau yang kelima, yaitu manajer, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Biasanya ada miskonsepsi pada makna kontrol. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dalam pembentukan keyakinan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Kita harus tahu dulu, setiap anggota kelas itu perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan memiliki rasa aman. Maka kita harus selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Keyakinan kelas yang dibuat menghasilkan yang pertama yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh keyakinan kelas di kelas saya. Next. Lalu apa itu restitusi? Restitusi itu masih bagian dari budaya positif ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yaitu segitiga restitusi. Ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua validasi tindakan yang salah atau validate misbehavior. Yang ketiga menanyakan keyakinan atau seek the belief. Next. Ketika menstabilkan identitas, apa saja yang bisa kita ucapkan pernyataannya? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 3, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu tadi pernyataan ketika kita akan melakukan validasi tindakan yang salah pada anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contohnya ya, pada saat pembelajaran saya melihat ada murid yang tersenyum dan terlihat gemas melihat sesuatu. Saya pikir dia sedang memperhatikan pelajaran, tetapi ketika saya panggil dan mendekatinya, ternyata dia sedang asyik bermain game menggunakan ponselnya. Murid tersebut pernah marah. Ini ketika menstabilkan identitas. Next, yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buati, saya mengajar di kelas 2. Saya akan menanyakan kepada Bu Catur bagaimana solusinya mengatasi murid. Saya juga ada salah satu murid, kalau saya memberikan pelajaran itu ada anak yang mainan sendiri dan membawa mainan seperti Lego dan mobil-mobilan. Bagaimana ya solusinya Bu Catur untuk perilaku anak saya tersebut? Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Wati, saya akan mencoba menjawab ya. Sama seperti tadi ketika murid saya yaitu Rahma yang sedang pembelajaran itu main games. Nah, Bu Wati bisa melihat contohnya yang saya lakukan ya ketika di kelas. Tapi sebelumnya Bu Wati itu sudah membuat tentang keyakinan kelas terlebih dahulu. Minta pendapat dari tiap murid, lalu nanti ditempel, dipajang di kelas. Coba contohnya Bu Wati, silakan. Kita akan mencoba menggunakan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut agar tidak merasa dia dihukum. Ya, nanti Bu Wati mencoba menerapkan tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara bertanya kepada anak tersebut,
tentang masalahnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, karena setiap tindakan itu pasti mempunyai alasan atau tujuan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu anak itu harus memiliki motivasi intrinsik, kesadaran dari diri untuk tidak mengganggu temannya ketika pembelajaran. Seperti itu, Bu Ati. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi rekan sejawat atau rekan guru semua. Demikian tadi pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil aksi nyata tentang budaya positif pada modul 1.4, ada 2 poin yang dapat saya ambil. Yang pertama yaitu kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas membuat murid jadi lebih bertanggung jawab, disiplin, peduli pada sesama dan lingkungan. Selain itu juga menumbuhkan rasa percaya diri. Karena apa? Karena mereka terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan di kelasnya. Yang kedua, pada kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat, membuat rekan sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif. Dan bersama-sama untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan cara menyusun keyakinan kelas pada tiap kelasnya masing-masing. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu ada 2 juga ya. Yang pertama yaitu pada setiap tahun pelajaran baru saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas saya dengan memposisikan diri pada posisi control manager setiap kali menghadapi permasalahan dan menggunakan segitiga restitusi untuk mengembalikan anak menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, untuk pembiasaan keyakinan kelas sebagai budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dapat terwujud secara berkelanjutan. Nah, demikian tadi yang dapat kami sampaikan tentang budaya positif. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang seikhlasnya. Malam-malam cari hiburan ke alun-alun Bungu Rasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.